Ini namanya mobil kebetulan. Mobil. Nggak nyangka juga ini mobil ya. Berarti nanti tulisnya kebetulan. Hah? Ditulisnya kebetulan ya? Anda sangat luar biasa. Anda. Sekali lagi Om. Anda sangat luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita jumpa lagi di channel Mini 4WD Ganbate. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Seperti biasa, channel ini bakal ngebahas seputar hobi Mini 4WD ya guys. Sebelum lanjut tonton videonya, buat yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Enjoy the video, jangan lupa like dan komennya ya guys. Halo Ganbaters. Kali ini saya mau ngebahas soal Tamiya Klasik lagi ya. Kelas STC atau Standar Tamiya Klasik. Kelas yang satu ini rasanya wajib kita support dan terus dipopulerkan di Indonesia ya guys. Karena menurut saya, kelas ini adalah kelas yang rasanya tuh Tamiya banget guys. So jangan ngaku penghobi Tamiya kalau nggak pernah main di kelas ini. Ini serius guys. Bukan hanya karena semua part wajib original Tamiya, tapi semua mobil para racer di kelas ini sama sekali nggak ada yang sama. Tidak seperti kelas-kelas modern sekarang ini ya. Karena semua racer punya gayanya masing-masing, tidak terpaku pada satu jenis sasis, dan juga tidak terpaku pada satu jenis bodi tertentu, dan lagi tidak terpaku pada satu jenis settingan tertentu. Pastinya penuh dengan efek-efek nostalgia, khususnya buat angkatan 80-90-an ya. Dan yang paling utama itu seakan-akan mobil setiap racer itu punya ruh atau jiwanya sendiri-sendiri. Teman-teman tahu kan anime Tamiya Desunkuro dan Let's and Go? Semua racernya punya mobil andalannya masing-masing, nggak ada yang sama satu sama lain. Sesuai dengan karakternya yang menyatu sama mobilnya, nah itulah feel kalau main di kelas klasik. Mau nyontek settingan kanan-kiri, nggak ngaruh guys. Nggak bakalan bisa sama buat mobil kita. Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti event Lomba Tamiya STC volume ke-6 yang diadakan oleh Antaro Tamiya, yaitu Antaro Classic Race yang mengambil lokasi di Kopi Sakti, Kemang. Kemarin itu saya bawa 3 mobil ini ya. Jadi yang TZ ini mobil utama dan yang 2 lainnya mobil cadangan. Kalau TZ nggak bisa masuk, saya pakai Super One. Kalau Super One nggak bisa masuk, saya pakai yang Zero. Kalau nggak bisa masuk semua, ya udah pulang. Saya tuh orangnya males nyeting ribet-ribet di pedok. Paling cuma cek-cek gear, bersih-bersih dinamo, bersih-bersih ban, ganti baterai, turun balap. Dah gitu bisanya. TZ Super Emperor ini sewaktu latihan memang terasa agak lebih gesit, tapi agak lebih liar dari yang lainnya. Yang lebih anteng itu sebenarnya si Super One ini. Tapi nggak disangka-sangka,
Dalam 29 race, TZ Super Emperor berhasil masuk 10 kupon ke babak kedua. Bagi newbie yang jarang turun race, seperti saya ini sih sesuatu banget lah. Apalagi klasik ya, masuk satu aja udah syukur. Soalnya kalau Tamiya klasik itu yang namanya kelontang, ban copot, roller copot, akar patah, itu hal biasa guys. Kemarin itu saya datang udah sore sekitar jam setengah 4 kalau nggak salah, udah telat banget. Tapi alhamdulillah bisa ngumpulin 10 kupon cuma pakai satu mobil ini, yang settingannya nggak saya ubah-ubah lagi. Race tuh babak pertama close jam 6, selama 2 jam saya race, lumayan 10 kupon. Ini namanya mobil kebetulan. Nggak nyangka juga ini mobilnya. Tadi nanti tulisnya kebetulan. Hah? Ditulisnya kebetulan ya? Anda. Sekali lagi om. Anda sangat luar. Tapi sorry banget, nggak bisa lanjut ke babak berikutnya. Kebetulan ada keperluan lain, jadi waktunya nggak bisa terlalu lama buat nyelesain race guys. Gak apa-apa ya, mungkin lain waktu ada kesempatan ya guys. Nah, saya mau review sedikit mobil Super Emperor TZ-nya yang kemarin cukup oke performanya. Itu settingannya seperti ini ya guys. Stabilizer pole yang saya pasang ini fungsinya hanya untuk ngelindungin bodi ketika jatuh terbalik di lintasan ya guys. Nah, ini kan akar TZ yang saya pakai ini sifatnya lentur kayak begini ya. Nah, ketika kita setting di setting board, kalau terjadi kemiringan, ini gampang sekali guys. Tinggal kita tekan-tekan begini aja. Atau kita bisa bengkokin pelan-pelan sesuai dengan kemiringannya tadi ya. Sampai dia benar-benar lurus. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nyoba main di kelas Tamiya Klasik, nggak usah ragu ya. Karena Tamiya Klasik itu nggak dituntut mobil harus sempurna. Nggak perlu ribet mikirin full bearing segala, pakai bushing standar dan roller plastik pun bisa. Apalagi sasis Super One udah dirilis ulang ya, sasis FM dan Zero juga masih banyak di pasaran, kecuali TZ ya, udah agak susah dicari. Gimana cara berhemat nyeting klasik? Ini dia contohnya ya. Ini pakai sasis Reinforce Super One yang dirilis ulang ya. Roller semuanya plastik non-bearing, dan settingannya sangat sederhana. Bodi Victory Magnum yang saya pakai ini juga termasuk bodi yang harganya murah. Untuk stay di bagian belakang, ini saya pakai akar TZ, dan susunan FRP-nya itu mirip dengan Super Emperor tadi ya. Kemudian yang di bagian depan juga sama seperti Super Emperor, hanya saja menggunakan roller plastik non-bearing. Sayap tengah Super One yang saya pasangkan stabilizer ini, kalau tidak digunakan pun tidak masalah. Kemudian untuk velg dan ban, kalau mau berhemat, kita bisa cari copotan velg ukuran small dengan ban soft seperti yang dipakai di bagian depan ini, tapi memang kita harus bubut terlebih dahulu. Satu tips dari saya, kalau mau main klasik, itu nggak usah bernafsu untuk ngebut,
Cukup maintain kecepatan antara 28 sampai 30 km per jam dan setting mobil lompatannya enak, itu udah cukup. Oke, sekarang kita tes run mobil ini ya. Oke, biar nggak kelamaan dan makin ngawur ngobrolnya, sampai di sini dulu ya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.